Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Muhammad Fajri. Ibu dari mahasiswa pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Ibu izin mewawancarai Ibu tentang terkait profesi pendidikan Ibu. Ya. Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Widaningrum. Sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Langsung saja Ibu ke pertanyaannya. Apa sih tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Ibu sebagai Ibu guru sekolah gitu selain mengajar di kelas? Selain mengajar tentunya banyak ya, selain mengikuti atau membimbing anak. Yang pertama mungkin bisa membimbing anak untuk memilih mau kemana sih melanjutkan, mau kemana sih kalau misalnya mau melakukan, memilih jurusan atau apa. Kemudian yang keduanya juga bisa mengikuti ekstrakurikuler, membantu ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiganya selain mengajar kan banyak tugas guru itu, ada mengikuti rapat gitu ya, kemudian juga berbicara atau berdiskusi dengan teman-teman tentang siswa didiknya gitu. Itu salah satunya mungkin. Lanjut saja Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Ibu, apakah Ibu merasa cukup mendapatkan dukungan untuk melaksanakan kurikulum yang ada dalam proses pengajaran dalam sehari-hari? Kalau secara pribadi cukup sih enggak, tapi memuaskan juga tidak. Masalahnya yang pertama kan kalau dukungan itu kalau dari sekolah ya, sekolah misalnya atau dari pemerintah misalnya harus ada sumber belajarnya, kemudian sarananya, kemudian apa. Kalau dibilang cukup enggak, kalau dibilang enggak cukup juga ya lumayan lah gitu ya untuk sarana untuk di lingkungan yang ada ya gitu, kayak seperti itu. Kalau misalnya dikatakan cukup, wah kalau kita mengikuti itu harus banyak kan ya, harus dan dituntut untuk teknologi dan sebagainya pasti ya. Lanjut Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Ibu, bagaimana sih pendapat Ibu mengenai kesejahteraan yang Ibu terima sebagai guru Ibu? Apakah sudah mencukupi sebagai ibu atau keluarga Ibu gitu? Kalau yang dikatakan dengan kesejahteraan itu cukup sensitif ya. Artinya kalau dibilang cukup bagi orang yang berperilaku atau banyak melakukan suatu proses pengeluaran mungkin juga tidak. Tapi kalau dikatakan untuk yang biasa-biasa saja mungkin dikatakan cukup. Tapi kalau misalnya yang itu pasti kurang. Tapi kalau untuk ibu secara ini aja lah kita mah lihat dari segi kebutuhan aja gitu, yang sederhana. Kalau misalnya dianggapnya sejahtera untuk ukuran sekarang enggak. Karena apa? Banyak sekali harga mahal, berarti kan otomatisnya gitu kan. Kemudian juga kebutuhan anak semakin banyak juga, jadi otomatis kalau dikatakan kesejahteraan kayaknya tergantung kepada proses daripada penggunaan atau pemakaian itu sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya Ibu, apakah ada faktor-faktor lain yang menurut Ibu perlu diperbaiki terkait kesejahteraan guru gitu Ibu? Terkait kesejahteraan guru yang harus diperbaiki apa ya? Kesejahteraan itu kalau misalnya kan sekarang banyak ya, kesejahteraan itu tidak hanya dilihat dari segi keuangannya. Iya. Mungkin sejahtera itu dalam arti kalau kita mau di sekolah berarti sejahtera secara mental, secara fisik. Kalau misalnya di lingkungannya itu tidak nyaman, mungkin tidak akan sejahtera kan ya. Iya. Gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya sosialnya kurang musuhan sama teman atau pemakan, pasti juga itu tidak akan sejahtera, tidak akan nyaman di lingkungan itu salah satu. Lanjut Ibu, sekarang kan guru itu banyak tantangannya Ibu gitu. Apa tantangan terbesar Ibu itu dalam menghadapi pembelajaran sebagai Ibu profesi guru gitu? Kalau tantangan dari dulu juga yang pertama atau yang paling utama adalah setiap siswa kan memiliki karakter ya, memiliki karakter, memiliki pribadi yang berbeda. Tentunya juga kan pasti
bagaimana kita harus menyesuaikan metode yang mau diberikan ke siswa itu harus disesuaikan dengan karakter siswanya masing-masing. Contohnya kalau misalnya anak-anak kan tidak bisa menerima metode yang mungkin diitukan oleh pemerintah yang kita buat dan sebagainya. Justru seharusnya kita yang harus membuat menjadikan suatu anak itu sendiri berkarakter baik, ya. Itulah salah satunya yang memiliki suatu karakter. Itu tantangan yang paling ini, apalagi kan tambah lagi teknologi. Nah, itu kan teknologi kalau misalnya tidak ditunjang juga ya itu menghambat. Lanjut Ibu, apakah harapan Ibu untuk memperbaiki dalam sistem pendidikan yang ada gitu, baik itu terkait tugas guru, kurikulum atau kesejahteraan? Kalau tugas guru mungkin jangan dibebani dengan berbagai macam tugas-tugas, ya. Harus ada aplikasi apa kalau sekarang tugas-tugas dan sebagainya. Kemudian kalau berdasarkan dengan kesejahteraan itu yang paling diinginkan, salah satu contohnya tambah lagi intensif mungkin gitu, kesejahteraan kesehatannya dan sebagainya mungkin kayak seperti itu. Kalau untuk kurikulum disesuaikan dengan metode pemberian kepada anak didik, hanya tergantung kepada lingkungannya yang dari sekolah itu aja gitu, menyesuaikan. Lanjut Ibu, bagaimana sih cara Ibu mengelola waktu antara mengajar, tugas administrasi dan tanggung jawab yang lain? Kan Ibu itu mengacu di wali kelas gitu. Bagaimana sih cara mengelola itu Ibu? Mengelola kalau waktu, kebetulan Ibu jauhnya, jadi Ibu manfaatkan wali kelas mungkin di luar jam pelajaran, kadang-kadang ada hubungannya dengan telekomunikasi kan, WA atau apa ya, kemudian ada grup khusus, kemudian juga kalau misalnya ada waktu senggang pembuatan administrasi atau kegiatan apa itu disesuaikan dengan proses ngajar Ibu. Kalau misalnya Ibu ngajarnya kosong ya berarti Ibu melakukan pembuatan apa. Makanya kalau sekarang kan sistemnya kalau untuk tingkatan SMA itu dari 7:30 sampai jam 4 harus ada di sekolah. Jadi otomatis banyak waktu luang untuk dimanfaatkan untuk, bukan waktu luang, banyak waktu untuk digunakan apabila jam mengajarnya kurang. Itu kan seharinya itu kan dari jam 7:30 sampai jam 4 kan. Jadi otomatis ya adalah waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan. Lanjut Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah ada kebijakan sekolah yang membantu meringankan beban tugas guru gitu? Jika ada, bagaimana sih efektivitasnya gitu? Kalau beban guru itu terutama Ibu sendiri ya, salah satunya misalnya jadwal ngajar. Karena Ibu jauh, jadwal ngajarnya mungkin dikasih waktunya yang tidak pagi. Kemudian juga efektivitas atau misalnya bantuan daripada proses pembelajaran itu ada sekarang karena banyak alat-alat atau teknologi, mungkin Ibu bisa menggunakan Infokus supaya bisa mengefisienkan waktu dalam proses pembelajaran, kemudian juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Ya. Lanjut Ibu, menurut Ibu faktor apa sih yang paling mempengaruhi kesejahteraan guru selain gaji gitu? Kesejahteraan itu adalah hal yang paling penting bagi guru ya. Satu, misalnya kalau yang namanya guru tidak sejahtera, tidak akan maksimal mendidik terhadap anak, benar ya? Kan? Jadi kalau misalnya gurunya sejahtera, tidak memiliki pikiran apapun, dia itu akan lebih fokus terhadap anak didik. Mau gimana pun kondisi daripada anak didik itu sendiri, gitu kan? Jadi ya kita juga bisa memahami bahwa kita kita enjoy, ada sejahteranya juga. Ya kita kan udah sejahtera minimalnya. Jadi tidak ada dalam pemikiran bahwa fokus, yang penting adalah fokus kepada anak bagaimana caranya. Ya. Lanjut Ibu, jika ada satu hal yang bisa diubah dalam sistem pendidikan saat ini meningkatkan efektivitas mengajar, apa yang Ibu akan rubah gitu Ibu? Kalau efektivitas mungkin kalau Ibu ya menyesuaikan mungkin. Ini sekarang bagaimana kalau metodenya itu sendiri berdasarkan kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Ya,
karena misalnya kemajuan ilmu dan teknologi berarti menyesuaikan. Kemudian juga berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan misalnya, atau kebutuhan untuk melanjutkan sekolah, berarti otomatis metodenya juga harus dirubah misalnya kayak seperti itu. Ya. Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu. Menurut Ibu itu susah mana sih kurikulum yang kemarin dan kurikulum sekarang gitu? Apa sih perbedaannya gitu Ibu? Kurikulum sekarang dengan kurikulum sebetulnya mah sama ya. Cuma kalau untuk yang sekarang itu lebih ditonjolkan kepada membuat suatu anak itu sendiri berkarakter, membuat suatu anak itu sendiri berani untuk mengemukakan pendapat, berani untuk tampil dan sebagainya, tidak terfokus kepada apa yang diajarkan ya itu aja misalnya. Kalau misalnya dalam arti seperti ini ngajarnya itu kan tidak berkembang, bukan tidak berkembang ya apa ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Mungkin anak itu bisa berani mengemukakan pendapat, bisa berani untuk mengerjakan sesuatu, bisa berkreatif, itu yang untuk kurikulum sekarang. Baik Ibu, cukup sekian yang dapat saya tanyai Ibu mengenai profesi pendidikan Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya sama-sama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Ibu.